Negara ini sedang punya ambisi besar membangun berbagai infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan. Namun apa jadinya kalau kualitas konstruksi buruk lalu mencelakakan orang, bahkan terindikasi ada dugaan korupsi? Saya, Sofi Syarif, mengulasnya dalam catatan Kompas TV. Saudara, ada kemungkinan pelanggaran serius dari kasus ambrolnya cetakan kepala tiang tol Becakayu di Cawang, Jakarta Timur. Diduga hal ini terjadi karena jumlah batang baja yang digunakan sebagai pengikat penyangga dikurangi. 20 Februari lalu, 7 pekerja jadi korban robohnya cetakan kepala tiang pada proyek tol Bekasi Cawang Kampung Melayu atau Becakayu. Investigasi pun terus dilakukan. Penyebab gagal konstruksi ini mulai terungkap. Menurut dokumen metode perbaikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diperoleh harian Kompas, desain pembuatan kepala tiang mengharuskan penggunaan 12 batang baja penopang. Namun, ternyata hanya ada 4 batang baja pengikat penyangga yang terdapat pada konstruksi. Jumlah ini tentu tak kuat menopang beratnya beban jalan layang. Dan hal ini dibenarkan Komite Keselamatan Konstruksi K3 yang mengecek kondisi konstruksi tol Becakayu. Memang sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan memang adanya begitu, gitu ya. Adanya 4 dari yang seharusnya 12. Saya juga nggak tahu kenapa dulu pilihan teknologinya pakai baja yang dilubangi seperti itu. Padahal kalau tadinya dipasang penyiku lah, kalau bahasa tukangnya itu dikasih penyiku, sudah aman pastinya. Gitu. Pengurangan spesifikasi teknis atau volume material proyek milik pemerintah bisa dikategorikan sebagai korupsi. Polisi pun menggali dugaan adanya pengurangan baja yang digunakan untuk menyangga tiang tol. Polda Metro Jaya juga membentuk tim infrastruktur untuk mencegah kecelakaan kembali terjadi. Kita belum mendapatkan itu ya, tapi kita masih menggali, kita masih melakukan penyelidikan itu. Ya. Itu nanti setiap Polres ada. Jadi kalau ada yang pekerjaan berkaitan dengan tadi yang saya sebutkan, itu akan ada nanti seperti pos di situ. Apa gunanya di sana? Jadi anggota ini di sana nanti akan koordinasi dengan PUPR dan pekerja di situ. Misalnya nanti mau menaikkan palang ya atau beton. Nah, nanti kan anggota di situ akan melihat kira-kira perlu tidak menghentikan kendaraan lain. Kelalaian, bahkan indikasi korupsi proyek infrastruktur negara harus diusut tuntas. Tak cuma soal penyelewengan uang negara, gagal konstruksi proyek semacam ini jelas mengancam begitu banyak nyawa. Yang patut diperhatikan, pemimpin proyek PT Kresna Kusuma Diandra Marga, KKDM, sebagai pemilik proyek tol Becakayu mengungkap saat cetakan kepala tiang ambrol ditemukan hanya 4 batang baja yang dipasang pada bracket oleh PT Waskita. Dikutip dari harian Kompas, Herarto Startiono, pemimpin proyek PT KKDM menyebut waktu kejadian hanya 4 batang baja yang dipasang, seharusnya 12. Namun Direktur Operasional dan Teknik PT KKDM menyebut bahwa mereka masih melakukan investigasi internal soal dugaan pengurangan batang baja ini. Ada isu seperti itu. Tapi yang saya tahu sekarang lagi investigasi prosesnya. Memang kalau dilihatnya ada yang mengatakan Pak Dirjen bilang ada yang terpasang cuma 4, kata Pak Dirjen seperti itu. Tapi saya sangat yakin ada investigasi dan memang ini dalam dunia teknis pasti bahwasanya tidak sekonyong-konyong ada kesalahan yang terjadi. Kalau ada sebab, ada akibat. Ya, berarti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidahnya di sini. Saudara, kalau dugaan pengurangan baja ini benar sehingga ada indikasi korupsi lalu mengancam keselamatan warga, ini merupakan kasus besar yang tidak hanya memalukan tetapi juga mengerikan. Tiang tol Becakayu ambrol saat masih dalam tahap konstruksi. Apa jadinya jika roboh setelah digunakan masyarakat umum? Ingatan kita masih segar atas tragedi yang menimpa 2 perempuan muda, Dianti Diah Ayu Cahyani dan Mutmainah. Keduanya tertimpa dinding terowongan rel kereta api
di jalan perimeter selatan Bandara Soekarno-Hatta. Mereka terjebak dan terimpit di dalam mobil selama belasan jam. Hanya beberapa saat setelah berhasil dikeluarkan dari dalam mobil yang ringsek tertimpa tembok, Dianti tewas di Rumah Sakit Mayapada Tangerang. Atas kasus ini, polisi memeriksa sejumlah orang, termasuk 2 orang dari PT Waskita Karya selaku kontraktor. Saat ini, saudara, ada sejumlah BUMN karya yang terlibat dalam berbagai proyek konstruksi untuk pemerintah di DKI Jakarta. Mereka adalah PT Waskita Karya yang bertanggung jawab atas tol Becakayu dan underpass jalur kereta Bandara Soekarno-Hatta. Lalu PT Wijaya Karya yang mengerjakan konstruksi transportasi massal LRT dan MRT serta tol Kunciran Cengkareng. PT Hutama Karya bertanggung jawab atas jalan akses Pelabuhan Tanjung Priok dan tol Priok Lingkar Luar Jakarta E1. Ada pula PT Adikarya yang menangani underpass Mampang, Wisma Atlet Kemayoran, dan renovasi Gelora Bung Karno. Namun alih-alih dibuat bangga dengan masifnya pembangunan, warga kerap justru was-was atas keselamatan di area proyek. Faktanya, saudara, ada 14 kali, sekali lagi 14 kali kecelakaan pada proyek konstruksi selama 2 tahun terakhir saja. Mulai dari Agustus 2017 hingga Februari 2018 yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Padahal pemerintah tengah begitu agresif membangun berbagai infrastruktur. Pemerintahan Presiden Jokowi menetapkan ada 245 proyek strategis nasional yang dananya tidak main-main, mencapai 4.417 triliun rupiah. Selain perhitungan yang cermat, pengelolaan dana sebesar ini, saudara, juga harus berada di tangan orang-orang yang bertanggung jawab dan punya kemauan menjaga integritas dalam bekerja. Tidak bisa dimungkiri negara ini butuh pembangunan infrastruktur untuk mendongkrak perekonomian atau sekedar menghadirkan pemerataan. Banyak elemen masyarakat yang sudah menikmati manfaat dari berbagai proyek infrastruktur atau merasakan perbaikan dalam kualitas hidup mereka dari proyek-proyek ambisius ini. Sebentar lagi, warga ibu kota bakal punya transportasi massal yang mumpuni, yang digadang-gadang bisa mengurangi kemacetan Jakarta yang kerap memperlambat aktivitas ekonomi penduduknya. Warga Papua sedikit demi sedikit bakal menikmati jalan Trans Papua yang menghubungkan berbagai kota di bumi cendrawasih dan mempermudah distribusi barang dan orang untuk mempercepat laju ekonomi agar setara dengan daerah-daerah lain di Nusantara. Namun alangkah sia-sianya kalau pengerjaan beragam proyek untuk mewujudkan cita-cita besar ini mengabaikan keselamatan atau tanpa pengawasan memadai sehingga muncul celah kebocoran. Pengerjaan infrastruktur adalah investasi jangka panjang yang akan kita wariskan ke beberapa generasi mendatang. Semuanya harus bebas korupsi dan manipulasi, terutama jika menyangkut keselamatan publik. Tentu kita berharap, saudara, penyelidikan atas kecelakaan-kecelakaan ini tidak membuktikan adanya indikasi korupsi. Bagaimanapun, masyarakat menggantungkan asa penanggung jawab berbagai proyek negara bisa dipercaya untuk membangun fasilitas publik yang dipakai banyak orang. Sampai di sini catatan Kompas TV pekan ini. Saya Sofi Syarif. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.